Halo Sobat Pro, ya kita ketemu lagi nih di sesi kali ini. Sesi kali ini Sobat Pro kita akan mendesain sebuah konsep yang sudah kita kerjakan kemarin di lapangan. Ini yang konsep dari selaras alam milik petani yang bernama Wa Abdullah. Nah, konsep ini sudah kita bahas sebelumnya di video ini Sobat Pro. Ya, nanti Sobat Pro yang belum nonton videonya, tonton videonya dari episode 1, 2, dan 3. Konsep kali ini atau program kali ini kita bakal buat video-video part dari awal pertama kita membangun program ini sampai nanti berakhirnya seperti apa. Karena agar biar ada data kita, jejak digital kita, pengerjaan dari awal sampai akhir, bagaimana nanti perkembangan dari program ini. Jadi Sobat Pro yang belum nonton videonya dari awal, nonton dulu ya, nonton dulu videonya ini sampai awal. Dan ini sudah kita part keempat atau episode keempat, kita khusus untuk mengkonsepkan atau membuat green design atau blueprint dari konsep yang ingin dilakukan atau yang ingin direncanakan, yang dibuat oleh Pak Abdullah atau Wa Adul kita sering menyebutnya. Jadi Sobat Pro, di dalam sesi ini kita akan benar-benar membahas tentang bagaimana konsep selaras alam ini agar menjadi daya tarik juga, bukan hanya dari sisi pertaniannya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi ini adalah sebuah kombinasi menarik menurut kami. Dari sisi pertanian organiknya juga punya daya tarik, dan dari sisi green tourismnya juga punya daya tarik. Jadi ini kita kombinasikan, dan bagaimana nanti konsepnya, ikuti terus videonya. Ya, oke Sobat Pro, kita langsung aja ya Sobat Pro. Kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah ke lapangan, untuk cek bagaimana yang ingin kita lakukan agar konsep selaras alam milik Wa Adul ini juga punya sisi daya tarik pariwisata. Nah, makanya di sini kita bukan hanya fokus pada pertaniannya, tapi bagaimana setelah pertaniannya, produk pertanian itu hasilnya nanti ada, seperti pertanian organik itu nanti kan produksinya kan adalah sayur-sayuran nih kan gitu. Tapi kegiatannya bukan hanya sekedar aktivitas tourismnya atau activity tourism, tapi juga kita bisa menjual produk sayuran organik, sayuran sehat, sekaligus juga menjadi daya tarik pariwisata di sana. Nah, jadi Sobat Pro, hari ini kita memang benar-benar akan mendesain bagaimana desain atau tempat tersebut biar lebih menarik. Nah, kita kemarin sudah ke sana. Ini video ini sangat cocok nih, atau sangat tepat nih bagi teman-teman atau bagi Sobat Pro dalam mengembangkan pariwisata, karena kita selalu sering nih melakukan hal seperti ini sebelum kita mendesain sebuah lokasi pariwisata. Nah, Sobat Pro bisa melihat jejak rekam digital kita atau beberapa destinasi yang sudah kita buat, dan ini salah satu langkah atau pola kita dalam menciptakan sebuah destinasi. Ya, oke Sobat Pro, kita langsung aja jadi pertama yang pertama yang kita lakukan dalam membangun sebuah konsep itu, kita harus tahu nih letak geografisnya dulu. Geografisnya ini seperti apa. Nah, kali ini kita fokus pada pada lokasi tempat Wa Adul, Pak Abdullah. Jadi kan karena ini pertanian, jadi kita menyesuaikan dengan geografis yang ada. Nah, kita di awal itu Sobat Pro, Sobat Pro itu harus mengetahui dulu nih berapa ukuran atau di samping, di sekitaran lokasi tersebut, apa yang menjadi support sistemnya atau menjadi yang daya dukung dari tempat tersebut. Ini kan Wa Adul ini kan daya utamanya adalah kan pertanian. Kira-kira di samping atau di sekitaran di lokasi tersebut apa yang menjadi
daya tarik pendukungnya. Nah, makanya Sobat Pro, di sini saya akan fokus akan mendesain sesuai dengan geografis yang ada di tempat Pak Abdullah. Kita yang pertama itu kita kan biasanya pakai drone ini kan, karena ini budget kita atau dana ini adalah pendanaan awal. Ini kan kalau bisa dibilang Sobat Pro kan ini volunteer atau kita bilang ini masih program swadaya. Kita membantu Adul bagaimana menciptakan pertanian organik selaras alamnya yang ingin ia ciptakan. Nah, kita langsung aja ya Sobat Pro. Kita dulu masuk dulu kita ke Google Map, karena kita tidak punya karena kita tidak punya, karena ini budgetnya minim atau tidak punya budget lah gitu ya, kita tidak punya pendanaan. Seharusnya kan kita pakai drone untuk melihat situasi geografis tersebut dari atas, baru kita rekam, baru kita desain. Tapi bukan berarti kita tidak bisa tanpa drone. Nah, kita kan punya yang namanya Google Earth atau Google Map. Nah, jadi Sobat Pro, kalau mau mendesain sesuatu itu harus lihat dulu tuh dari atas, karena kita harus biar tahu kita ukuran ini berapa, perkiraannya berapa nih. Nah, jadi Sobat Pro tahu nih, sudah tahu ininya gambarannya dari geografis atau lokasi tersebut. Jadi untuk membuat blueprintnya nggak salah-salah ya Sobat Pro. Jadi dari awal sampai akhir sampai berikutnya. Jadi ini dulu tahapan-tahapan yang harus dibuat. Nah, jadi saat ini saya buat itu karena kita tidak pakai drone, jadi kita pakai Google Earth atau Google Map. Nah, ini Sobat Pro. Nah, ini saya cari dulu ya Sobat Pro ya. Kita cari dulu di Google Map. Nah, ini lokasinya Wak Adul. Nah, ini lokasinya Wak Adul ya. Ini kita tandai dulu nih. Ini rumahnya Wak Adul nih, rumahnya Pak Abdullah. Kita tandai ini. Nah, karena kan kita kemarin sudah ke sana nih. Ini kita tandai Sobat Pro. Ya, kita tandai dulu, kita kasih nama dulu rumah Pak Abdullah atau Wak Adul ya. Pak Abdullah. Kita tandai dulu Sobat Pro. Ya, kita tandai. Nah, setelah itu Sobat Pro, baru kita ukur nih. Kita ukur ya kan. Nah, setelah itu, setelah kita tandai Sobat Pro, nah ini kan sudah kita ukur nih. Nah, kita ukur nih kira-kira lokasi tersebut tuh berapa ukurannya. Kita kan sudah tahu nih, kemarin kan kita di video 2, di video 3 tuh kita sudah tahu tuh ukurannya, lahannya berapa ya kan. Jadi makanya ini kita ukur dulu nih, biar kita mengetahui kira-kira ukuran segini itu tepatnya itu buat nanti bangunan apa saja dan ukurannya berapa, biar sesuai. Nah, jadi ini kita ukur Sobat Pro. Nah, ini kita pakai Google Map, dan disitu kan ada alat ukurnya kan, alat ukur, kita ukur. Ya, ini kita ukur. Nah, ini kan kenapa kita mengetahui ukurannya sekian, karena kan kita sudah ke lapangan nih. Jadi Sobat Pro kalau mau kalau mau mendesain sesuatu tuh harus ke lapangan dulu tuh bersama orangnya. Jangan nanti tanah orang kita ukur, ini kan bahaya kan gitu. Nah, jadi di sini, nah ini kita udah ukur nih. Nah, inilah kira-kira gambaran dari lokasi rumah Wak Adul tersebut. Nah, dan jangan lupa kalau kita sudah dapat ukurannya, sudah dapat mapnya, kita tinggal screenshot untuk nanti kita mendesain dari konsep tersebut. Jadi kita tahu nih konsepnya mana, ini di mana lokasi. Contohnya Wak Adul ini kan pertanian nih, ada pertanian dan peternakan. Di mana peternakan, di mana pertaniannya, di mana juga istilahnya kamar mandi, tempat rest area atau tempat dapur umum untuk tempat makan. Nah, ini kan harus penting nih. Jadi kita tahu nih dari sini nih gambaran kedepannya apa dulu yang harus dilakukan, ya kan? Ya, nah jadi Sobat Pro, yang pertama yang dilakukan itu tadi untuk mendesain sebuah konsep destinasi. Ini kan bisa dibilang destinasi, tapi sektornya kan sektor pertanian, pariwisatanya mengikuti. Nah, jadi yang pertama yang Sobat Pro lakukan tuh harus mengetahui dulu geografisnya, geografis dari lokasi tersebut, ya kan. Udah itu ukurannya
Kalau ukurannya sih bisa belakangan, yang pasti luas tersebut nih Sobat Pro harus tahu nih, loh ini ukuran ini kemana ini. Nah contoh seperti yang saya gambarkan tadi di Google Earth atau di Google Map kan saya sudah dapat tuh di video 2, di video 3 kan saya datang ke lapangan. Itulah pentingnya datang ke lapangan, jadi kita mengetahui itu kan milik yang ingin kita bangun. Jadi Sobat Pro mudah, kita nggak perlu pakai drone, kita pakai Google Earth atau Google Map, bisa kita langsung mempetakan dari lahan tersebut. Nah lalu berikutnya Sobat Pro, kita tinggal mendesain nih. Kalau kita sudah dapat bentuk atau ukurannya, kan kita tinggal enak untuk mendesain bentuk bangunannya seperti apa, atau lokasi yang ingin kita buat itu di tempat itu seperti apa. Oke Sobat Pro, jadi itu saran kami. Ini bukan saran sih, ini yang pola yang kami lakukan setiap kami membangun destinasi atau membangun desa wisata. Jadi kita tuh harus nggak salah-salah. Ini menurut kami ini adalah budget minim, atau bahkan bisa dibilang tanpa biaya sama sekali. Ada sih biaya perjalanan, biaya inilah kan kita itu, karena ini sifatnya masih swadaya nggak masalah kan gitu. Tapi untuk Sobat Pro yang punya nanti ke depan punya tujuan untuk membangun destinasi, ya gitu, nggak perlu pakai menyewa ahli dalam bidang drone untuk mempetakan dari atas, cukup pakai Google Earth atau pakai Google Map, ya kan. Nah jadi setelah kita dapat gambarannya, ya udah kita tinggal desain apa saja yang bakal kita bangun sesuai dengan karakter tanah, karakter geografis, dan yang diinginkan oleh Wak Adul, nanti bakal kita desain. Oke. Nah oke Sobat Pro, kita minum dulu. Ya, jadi Sobat Pro, ini kita bakal mulai mendesain ya Sobat Pro. Kita bakal mulai mendesain. Kemarin tadi kan kita sudah ngambil data nih, dari Google Earth atau Google Map, bentuk atau ukuran dari geografis atau dari lahan milik Wak Adul. Sekarang kita bakal mendesain nih. Jadi pola yang berikutnya kita akan mendesain agar kita tahu nih pengerjaan kita ke depan nggak salah-salah Sobat Pro. Jadi ini Sobat Pro bisa terapkan nanti di destinasinya Sobat Pro. Yuk kita mulai mendesain. Nah jadi kita sudah dapat ininya ya Sobat Pro, kita sudah dapat polanya, kita sudah dapat ininya, kita sudah dapat ukurannya dan gambarannya. Nah jadi di sini Sobat Pro, ini hampir sekitar cukup luas ya, lahan Pak Adul ini cukup luas Sobat Pro. Jadi di sini kita akan gambar Sobat Pro sesuai dengan ukuran yang sudah kita dapat dari Google Map tadi, ya kan. Nah ini yang pertama Sobat Pro bisa lihat, ini adalah ukuran gambaran dari lahan milik Wak Adul yang bakal kita buat konsep pertanian organik dan green tourism. Nah kalau bisa dibilang ini ya Sobat Pro ya, ini saya geser sedikit karena kita udah dapat map petanya. Nah menariknya Sobat Pro, di lokasi tersebut nih ada lahan milik warga. Nah ini kalau yang hijau-hijau ini Sobat Pro, ini adalah lahan pertanian, dan kalau yang coklat ini adalah lahan milik Wak Adul, dan ini adalah rumah Wak Adul nih. Ini rumah Wak Adul. Nah ini rumahnya Wak Adul. Nah di sini ada lahan kosong nih, bisa kita buat tempat ini ya, tempat ini buat live in atau panggung pertunjukan atau ruang diskusi di sini, tapi outdoor. Lalu di sini rencana kita yang brown ini atau yang orange atau yang coklat ini kita bakal buat di sinilah, nanti ada seperti gazebo-gazebonya nanti di sini. Gazebo itu istilahnya seperti pondok-pondoknya lah, seperti pondok-pondok untuk paket-paket tamu yang datang atau paket belajar nanti di sini. Nah jadi kita bakal buat tuh nanti di sini ya. Ini hanya sebagai sebagai
Ini sebagai sementara saja karena kita belum ukur kapasitas, atau ini belum kita tetapkan ukurannya berapa. Kalau dari ukuran yang sudah kita record dari Google Map ya sekitar 60-80 meter nih dari jalan utama. Nah, di sini inilah lahan wadul ini. Lalu di sini ada lahan warga nih, ada lahan warga. Inilah yang nanti kita akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan lahan warga. Dan menariknya, Sobat Pro, di sini tuh ada seperti kolam yang tidak terpakai. Jadi airnya juga di sini airnya tidak pernah surut. Jadi sehingga kita bisa bermain tuh di sini nanti. Nah, nanti di sini. Jadi di sini juga kita nanti bakal buat seperti ada rumah-rumah atau pondok-pondok untuk sebagai daya tarik. Nah, jadi ini nanti bakal kita konsepin sekaligus untuk spot foto. Nah, karena matahari itu kalau pagi itu di sini, kalau siang atau sore itu sudah mengarah ke sini nih. Jadi foto-foto itu sangat menarik tuh, antara pagi hari kita ngambil momen di sini, kita siapin perahu untuk foto-foto di sini Sobat Pro. Jadi ini nanti bakal ya, mudah-mudahan ini jadi menarik nih nanti. Nah, jadi ada perahu-perahu kita buat nanti di sini. Nah, ada perahu kecil. Nah, ini untuk spot foto nanti yang suka foto-foto. Jadi mudah-mudahan Sobat Pro kegiatan atau program ini lancar ya. Jadi buat Sobat Pro yang ingin ikut bergabung, kami membuka ruang untuk volunteer atau mendonasi dari kegiatan ini. Jadi Sobat Pro, yang pertama untuk mendesain sebuah destinasi, Sobat Pro tuh harus tahu dulu nih counter atau geografis tersebut. Dan kedua, paling tidak kita sudah tahu tuh dapat gambarannya, ukurannya berapa, ya kan? Itu pola-pola yang sering kami lakukan dalam menciptakan sebuah destinasi pariwisata. Nah, terkadang memang kita menggunakan pihak ketiga atau tim kita untuk dapatkan gambaran tersebut dari drone. Tapi di sini karena kita di program ini kita masih swadaya, kita tidak perlu pakai drone, kita hanya cukup pakai Google Earth dan juga cukup pakai Google Map untuk mendapatkan gambaran dari peta geografis lahan atau destinasi yang ingin kita buat. Lalu setelah kita dapat, kita tinggal screenshot lokasi tersebut, lalu tinggal kita desain untuk mendapatkan gambaran 2 dimensi yang bakal kita buat. Dari program ini, setelah desain ini selesai, nanti kita akan berdiskusi lagi nih sama Wadul dan juga warga-warga yang terdampak di sekitar. Jadi mudah-mudahan Sobat Pro dari program ini menjadi program-program yang sukses di program-program sebelumnya yang pernah kita buat, karena ini kan sifatnya swadaya. Ya, jadi bagi Sobat Pro yang ingin ikut bergabung di program ini, kita membuka ruang, silakan aja kontak admin kami di nomor ini Sobat Pro. Nah, jadi biar nanti kita bakal kita bakal berkolaborasi dalam menciptakan program petani organik selaras alam milik Wadul, bersinergi dengan tujuan akhirnya adalah green tourism. Jadi bukan hanya sektor pertaniannya yang kita jual, kita menghasilkan produk-produk sehat dari tanaman organik, tapi juga nanti arahnya bakal menjadi green tourism untuk agar bumi ini atau program ini keberlanjutan ke depan. Nah, jadi Sobat Pro, bagi yang ingin ikut bergabung, boleh itu bersifat volunteer, boleh bersifat donasi, atau bersifat seperti apa, kami persilahkan Sobat Pro. Nah, jadi Sobat Pro yang belum mengetahui atau baru ikut gabung dari kegiatan ini, baru tahu nih video ini, Sobat Pro bisa lihat video awal dari video 1 sampai 2 dan 3, ini video 4. Jadi nanti perkembangannya seperti apa nih, terus kita bakal buat buat datanya, buat videonya seperti ini agar kita mengetahui nih program kedepannya. Dan juga saran saya, ini juga program yang bagus
atau kegiatan yang bagus untuk sahabat-sahabat pariwisata, atau terkhusus ini untuk Pok Darwis yang bingung bagaimana cara menciptakan pariwisata di awal. Pola-pola seperti ini yang sering kami lakukan. Jadi Sobat Pro atau Sobat Parekraf yang belum tahu bagaimana cara menciptakan sebuah destinasi di awal, nah ini ikuti program ini, ikuti kegiatan ini. Nah, caranya bagaimana? Sobat Pro cukup subscribe channel ini, like, dan penting itu juga di-share bagi kawan-kawan atau Sobat Parekraf atau teman-teman Pok Darwis di desa yang ingin mengetahui bagaimana pola dalam menciptakan sebuah pariwisata. Nah, terima kasih Sobat Pro sudah ikut bergabung. Jangan lupa ikuti terus channel ini agar mengetahui perkembangan dari program ini ke depan. Terima kasih dan sampai jumpa, dan salam pesona Indonesia.